Markus 13 ayat 32 sampai 37. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian sabda Tuhan. Renungan kita pada hari ini bertemakan berjaga-jaga. Markus pasal yang ke-13 ayat 37 mengatakan, "Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah." Bapak Ibu, hampir setiap kali melawat warga jemaat dalam kondisi sakit, perhatian saya selain kepada yang sedang mengalami sakit, juga kepada keluarga yang kerap mengalami letih ketika berjaga menemani, baik di rumah sakit atau di rumah. Mereka yang berjaga harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan si sakit. Ketika malam tiba, yang bertugas berjaga tidak dapat tidur dengan nyenyak. Kisah lain, ketika saya pulang menuju rumah dan tiba larut malam, satpam yang berjaga sigap membukakan gerbang, memastikan siapa saja yang keluar dan masuk lingkungan perumahan. Apa yang dilakukan oleh mereka yang berjaga membutuhkan ketekunan, keuletan, dan kesigapan. Dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 32 sampai 37, Yesus memberi gambaran tentang kesediaan orang percaya yang selalu siap berjaga. Kesigapan berjaga diumpamakan seperti seorang hamba yang diberi kepercayaan oleh pemilik rumah agar bertanggung jawab untuk menjaga rumah. Hamba yang dipercaya tidak boleh lengah. Sebagai orang percaya, kita juga diberi kepercayaan untuk berjaga-jaga. Melakukan tugas panggilan yang dipercayakan kepada kita, mengembangkan talenta yang dikaruniakan kepada kita. Kita tidak boleh lengah. Segenap tugas panggilan dikerjakan dengan ketaatan. Talenta yang dikaruniakan tidak dipendam dan menjadi milik sendiri. Kita percaya bahwa kesediaan kita berjaga sampai Tuhan datang kembali adalah sebuah kehormatan. Amin. Bapa di surga yang penuh kasih, pada saat ini kami ingin menaikkan doa dan permohonan kami untuk pergumulan-pergumulan yang ada di dalam keluarga-keluarga. Engkau selalu hadir di tengah-tengah mereka. Roh-Mu yang kudus selalu menggerakkan jiwa-jiwa untuk merendahkan diri dan datang menyerahkan segala permasalahan, bersandar dan melibatkan campur tangan Tuhan dalam permasalahan yang ada. Berkatilah dan dengarkanlah selalu anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat setiap kami yang pada saat ini memiliki harapan dan cita-cita. Engkau yang mengerti dan merancang masa depan buat kami. Kami percaya janji-Mu Tuhan di dalam Alkitab, bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan mengangkat dan menuntun kami menuju sumber air, rumput yang hijau, dan masa depan yang penuh damai sukacita.
Kami juga teringat buat saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang saat ini mungkin masih menghadapi perjuangan untuk terbebas sembuh dari pandemi virus COVID-19. Juga buat mereka yang menjalani isolasi mandiri, baik di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah kuasa kesembuhan dari darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan menjadi penyembuh buat setiap kami yang sakit. Ya Bapa yang di surga, ajari kami dan kuatkan selalu iman kami. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kembali kami naikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk gereja kami di Bajem maupun di GKI Perumnas. Kami berdoa Tuhan pertama untuk para pelayan gereja seperti majelis penatua dan pengurus-pengurus gereja yang juga di dalamnya ada kepanitiaan. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan pelayanan mereka boleh semakin dikuatkan agar semakin senantiasa melayani dengan sepenuh hati agar dapat membawa jiwa-jiwa diselamatkan. Juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk program kerja gereja baik di GKI Bajem maupun di GKI Perumnas. Baik kegiatan program kerja dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Di dalamnya ada kegiatan program kerja yang dimana membawa misi-misi gereja untuk dapat menjangkau setiap jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman-Mu, sehingga biarlah membawa dampak bagi banyak orang, tidak juga orang-orang yang terdekat, namun juga bagi banyak orang, baik saudara kami yang jauh maupun yang dekat. Kiranya saudara-saudara kami pun juga boleh mengenal akan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk kegiatan ibadah yang dilakukan oleh gereja kami baik di GKI Perumnas maupun Bajem, baik kegiatan ibadah yang dilakukan secara on-site dan online. Kiranya Tuhan berkati baik dari hari, jam, dan waktu-waktu yang ditentukan. Kiranya juga Tuhan adalah satu kerinduan bagi setiap banyak jiwa-jiwa untuk datang beribadah kepadamu, juga haus akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kegiatan ibadah ini pun juga boleh dapat membawa jiwa-jiwa diselamatkan, yang juga adalah panggilan atau misi dari kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan kami naikkan syafaat ini hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk negara kami, Indonesia. Tuhan, berkatilah mereka yang duduk di pemerintahan. Berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajarannya, agar dalam menjalankan roda pemerintahannya dapat bekerja dengan baik, tulus, ikhlas, dan jujur. Semuanya Tuhan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tuhan juga kiranya mau memberkati percepatan program vaksinasi agar seluruh bangsa Indonesia dapat hidup lebih sehat dan virus corona segera berlalu dari dunia ini.
Berkatilah ya Tuhan dan lindungilah mereka yang terdampak dari musibah Gunung Semeru, gempa bumi, dan juga banjir yang terjadi di banyak tempat di Indonesia. Tolong ya Bapa agar mereka senantiasa dalam kondisi yang sehat. Demikianlah doa syafaat ini kami panjatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.